mewawancarai Bapak sebagai data kelengkapan dalam proposal saya mengenai judul pengaruh penerapan aplikasi e-kinerja terhadap kinerja guru di MAN 1 Komsel. Jadi baik, langsung saja ada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah semua guru di sekolah ini telah menggunakan aplikasi pemantau kinerja seperti. Dan yang kedua, bagaimana proses guru dalam menginput kegiatan harian ke dalam aplikasi tersebut. Terus bagaimana respon guru terhadap kewajiban pelaporan kinerja aplikasi, meningkatkan kinerjanya karena adanya sistem ini guru sejak aplikasi ini digunakan. Yang dihasilkan oleh aplikasi ini dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja secara berkala, karena kepala sekolah menggunakan data tersebut dari aplikasi untuk pembinaan guru. Apakah ada peningkatan dalam pencapaian kinerja guru setelah aplikasi ini diterapkan? Mana tingkat kepuasan guru terhadap penggunaan aplikasi pemantau kinerja guru? Mana pengaruh aplikasi tersebut terhadap kolaborasi antar guru dalam tim kerja? Apa yang Anda ketahui tentang aplikasi kinerja ini? Kinerja itu kenapa mengambil yang itu? Karena saya tertarik dengan. Pernah lihat? Belum, Pak. Pernah dengar? Iya, pernah. Di kantor? Iya, di kantor waktu PPL 2. Oh. Jadi saya jawab satu kali saja semua ya, 10-nya itu. Iya. Memang di 2 tahun terakhir itu sudah ada aplikasi tentang kinerja pegawai negeri yang dikeluarkan oleh BKN. Itu secara digital. Secara digital berarti dilakukan lewat online. Nah, itu berarti wajib semua, wajib mengikuti dan menggunakan itu melalui panduan dan petunjuk tentang sosialisasi pemanfaatan ini. Itu tersosialisasi dengan sempurna di beberapa petunjuk penggunaannya oleh pihak BKN di berbagai media sosial, termasuk di YouTube, di internet, di berbagai media massa, media elektronik lainnya. Jadi itu tersosialisasi dia memang. Terus apakah harian? Ya harian, karena memang kegiatan itu bisa dicatat oleh setiap guru, karena memang laporannya bisa dicatur ulang atau 3 bulan. Iya. Setiap laporannya. Pelatihan enggak, tapi sosialisasi dan bimbingan teknik ada sampai bisa mengerti oleh pihak-pihak PNS atau guru. Tadi respon maksudnya apa? Respon guru terhadap aplikasi ini. Ya, responnya harus langsung digunakan. Kenapa harus digunakan? Karena wajib. Karena tidak ada lagi manual penggunaannya toh. Harus digital atau online. Dan kepala sekolah harus mendorong itu karena ada batas waktu. Ada deadline yang dibuat oleh pihak BKN, batas-batas penilaian. Misalnya kalau caturulan 1 misalnya bulan April, caturulan 2 bulan Juli, dan seterusnya. Kemudian kepala sekolah menjadikan, karena kenapa harus dijadikan data untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja guru? Karena memang kepala sekolah sebelum menilai dia harus membuat dulu perjanjian kinerja, ya kan?
Misalnya guru harus mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran menggunakan media digital. Jadi guru harus mengikuti itu, mengikuti dan membuat kinerjanya dengan berdasarkan kinerja yang diturunkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga mengembangkan beberapa kinerja yang diturunkan lewat atasannya, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kona Selatan, Kalimantan 1 Kona Selatan. Terus apa lagi yang belum tersentuh? Nah, ada peningkatan. Iya. Harus ada peningkatan kalau pimpinannya itu mengontrol dengan baik, karena kalau dia tidak meningkat maka dia akan berkualifikasi penilaian buruk. Itu juga otomatis kalau kepala sekolahnya menilai baik, cukup, nanti ada kesimpulannya. Apakah kinerja yang dilakukan oleh guru dalam sekolah tersebut berdasarkan penilaian digital atau aplikasi kinerja, dia kan otomatis dinilai akhir. Apakah dia cukup atau baik. Yang pasti bagi guru yang ingin meningkatkan kualifikasi prestasinya itu harus berkualifikasi nilainya baik. Tidak boleh buruk, tidak boleh cukup, harus baik. Kalau cukup dia akan batal untuk tahun depannya, dia akan mengulang. Itu juga menghambat akan kenaikan jabatan dan pangkat. Jabatan guru dan pangkat guru. Jabatan guru itu kan ada 3. Ada pertama, ada muda, ada madya, ada utama. Ada 4 jabatannya. Pangkatnya banyak. Ada AB, 3 ABC, D, dan 4 ABCD, ya kan? Itu mempengaruhi. Jadi kinerja guru kalau tidak baik akan mempengaruhi prestasinya untuk naik pangkat atau naik jabatan. Kepuasan yang dimaksud apa nih? Apakah memiliki kepuasan? Apakah Bagaimana tingkat kepuasan guru terhadap penggunaan aplikasi pemantau kinerja guru? Oh iya, persoalan puas tidak puas ya. Kalau dia bisa dinilai tepat waktu, pasti dia puas. Dan itu harus puas karena puas dalam konteks waktu pelaksanaannya dia harus lakukan. Artinya dia harus puas karena dia telah menyelesaikan penginputan data. Karena itu kan ada 2, menginput data atau 3, merencanakan kegiatan kinerja, kemudian habis itu menginput data kinerja atau realisasi kinerja, dan dokumen kinerjanya apa. Nah itu, makanya dia harus puas. Dan memang harus kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena apa yang direncanakan oleh kepala sekolah kemudian diturunkan oleh guru, itu kalau tidak kolaborasi secara digital maupun kolaborasi secara komunikatif atau konsolidasi. Jadi guru-guru harus berkonsolidasi ke kepala sekolah terkait beberapa pengertian kinerja yang diinginkan oleh kepala sekolah terhadap guru sesuai dengan kalimat yang dituliskan di dalam daftar kinerja kepala sekolah. Kan nanti dia punya aplikasi, di situ ada rencana kinerja kepala sekolah. Jadi mereka turunkan di aplikasi kinerja mereka masing-masing. Kemudian mereka rencanakan, kemudian habis itu mereka dokumenkan, kemudian mereka realisasikan. Laporannya begitu nanti baru kepala sekolah menilai apakah sesuai dengan ekspektasi. Yang di tingkatannya itu sesuai ekspektasi dengan di atas ekspektasi, jangan di bawah ekspektasi. Kalau di bawah ekspektasi itu buruk. Kalau buruk itu mempengaruhi prestasi kinerja berikutnya. Itu juga punya pertanyaan, dan itu